Halo, 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 dan halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Nah, hari ini nih, seperti yang kalian lihat poster saya di belakang nih, ya kita tahulah kita akan ngebahas apa nih. Mas Aska, Mbak Ami, gimana nih? Kalian nih udah nangis berapa kali nih? Langsung, langsung. Bisa langsung. Ya, soalnya kita harus minta pertanggungjawaban nih. Soalnya ini di mana-mana selalu kalau saya lihat lihat postingan segala macam minta tanggung jawab ke orangnya katanya nih. Nah, Eh, udah Film nangis, penjahat nangis Kak? emang. Film penjahat. Gitu. Ngerti, ngerti. Dua kali nonton aja masih nangis tuh gimana? Kayak mana itu caranya itu? Sejujurnya juga kalau saya lagi ikutan promo nobar-nobar gitu kan nangis juga. Sejujurnya saya juga bingung minta tanggung jawab ke siapa. Aduh. Kalau minta tanggung jawab ke diri sendiri susah Bang ya. Iya makanya. Ini sebenarnya siapa yang salah ya? Lalu. Nah kalau gitu nanti kita akan telah nih siapa yang salah nih Cia. Tapi tenang Bang, ini bukan pengadilan, bukan pengadilan. Oh, okay. Karena di antara kita tidak ada yang jadi pengacara. Baik. Oke, kita langsung aja nih kenalin teman kongko. Ya, saya bintang tamu kali ini nih ada Bang Bene Dion Raja Guguk, sutradara sekaligus penulis daripada Ngeri Sedap. Apa kabar Bang? Halo semua. Puji Tuhan baik, sehat. Sehat ya. Ya dan sedang apa ya? Ada rasa-rasa yang kayak lagi merasa di sebuah keajaiban lah. Sekarang udah 1 juta berapa nih? Cia, 1,1 ya kalau nggak salah ya. Per hari ini tuh hari Selasa, hari Rabu ya, penonton sampai hari Selasa itu 1.270.000. Wow. Kita langsung ke lapo ya Bang. Ya, 1,2 ya banyak. Wow. Seperti yang aku bilang tadi, sedang berada di dunia keajaiban. Oke. Sebelum itu sebenarnya itu udah pas waktu dirilis nih dari diri sendiri abang nih ya, dari diri abang Bene sendiri ini ada target ada target gak? Wah, nih kayaknya ini gue harus targetin segini nih, masa nggak bisa? Iya. Jadi track record film Batak tuh tidak pernah sangat flop ya, tapi tidak pernah yang besar juga. Jadi film Batak itu standarnya 200-an ribu. Yang paling tinggi itu kalau nggak salah Toba Dreams itu mencapai 300.000 kalau nggak salah. Jadi sejujurnya target realistis dari itu tuh 400-500 ribu gitu. Jadi mungkin akan jadi film bertema Batak yang paling banyak penontonnya, tapi juga tidak akan jauh dari track record yang udah ada gitu. Jadi paling di kepala aku sih 400-500 ribu. 500 ribu saat itu sih udah akan sangat membuatku senang gitu sih. Wah, nyatanya berkali-kali lipat ini dan masih ongoing. 3 kali lipat dan ongoing loh ini ya. Iya betul. Selamat untuk kru semuanya, para pemain, para kru semuanya. Terima kasih. Wow, ini benar-benar. Dan kami terima kasih juga untuk misalnya seperti channel ini banyak sekali yang kita tidak sangka itu banyak sekali orang-orang terutama yang kuat di sosmed merasa ini juga film mereka dan mereka tidak mau film ini tidak banyak ditonton orang, dan ini akhirnya menjadi pergerakan tanpa komando gitu. Semua orang kompak untuk ayo kita bikin film ini rame, dan jadi terima kasih untuk semua orang yang ikut meramaikan film ini. Mantul. Ya Mbak Ami ya. Betul. Iya benar. Itu ini loh, apa maksudnya? Itu secara tulus kita suruh orang tuh secara tulus aja. tanpa dibayar kan, kita kan nggak pernah ada perjanjian. Betul. Jadi semuanya pergerakannya natural sih. Dari sosial media itu semuanya berjalan dengan apa adanya karena memang merasa relate, langsung gas semua, membujuk semua orang, dan itu efektif banget. Ini kedua teman saya nih nangis nih, nggak bohong-bohongan nih, bukan nangis acting ya. Padahal sih saya udah mengalir gini, tapi ini teman saya nih dua nih nangis nih. Mbak Ami nangisnya sampai pakai ini nih gara-gara nggak bawa tisu. Karena jujur di luar ekspektasi saya sih Bang gitu kan, karena kan awalnya waktu ketika mau nonton itu kan udahlah paling filmnya begini doang gitu sih. Iya. Jadi kan sutradaranya ini aku jujur nih ngomongnya.
paling yang gitu doang lah. Udah gitu kan intinya komika gitu kan, ada Iya. Bob juga gitu kan, ada Pak Arswendi juga gitu. Ayo sudahlah, paling biasa aja. Tapi ternyata yang terjadi ya Allah. Langsung basah. Gitu. Ya, itu tadi keajaiban itu sih yang sejujurnya aku dan para cast juga kru tuh tidak menyangka akan filmnya itu tuh akan sebegitunya nyampe ke banyak orang gitu. Sejujurnya kita sangat fokus untuk bagaimana supaya orang Batak bisa menikmati film ini gitu. Jadi tidak berusaha memikirkan gimana caranya ini menjadi Nusantara gitu. Tadinya ini adalah ode untuk bangsa Batak gitu. Ternyata banyak suku, banyak orang, banyak kelompok merasa film ini juga adalah sesuatu yang bisa mewakili perasaan mereka, dan mungkin suku-suku yang merantau jadi sangat mendukung film ini. Jadi film ini sangat kuat di Makassar, sangat kuat di Jayapura, sangat kuat di Kupang, di banyak daerah yang masyarakatnya terbiasa merantau. Itu kita jadi suatu film yang sangat nyampe dengan kuat gitu. Padahal itu sama sekali tidak kita rancang. Betul Relate ya jadinya sama Iya. sama anak-anak perantau gitu. Nah, Bener. aku mau nanya deh Bang, kalau dari karakter 4 anak ini nih ya, Domu, Sarma, Gabe, sama Saha tuh yang paling mendekati sama hidupnya Bang Ben ini yang mana? Nah, sebenarnya waktu menulis tuh aku sudah membagi diriku ke 3 anak laki-laki ini. Jadi aku mencoba merefleksi diri. Aku tuh orangnya kayak apa sih? Problem di hidupku dalam keluarga kayak apa sih? Dan ketika membuat karakter ini, aku merasa perlu untuk membagi diriku yang asli di real life ke dalam 3 karakter ini supaya aku sangat-sangat memperhatikan 3 karakter ini karena itu diriku semua gitu. Jadi kalau yang info yang sudah beredar juga, aku tuh dari tamat SMA aku langsung kuliah di Jogja. Jadi aku pindah ke Jogja dan semester 7 saat KKN itu aku tuh KKN di sebuah desa di kaki Gunung Merapi, daerah Magelang, namanya Desa Ketep. Nah di sana aku tinggal di sebuah rumah, nama pemilik rumahnya Pak Marpono. Terus kita panggil suka kita panggil dengan Pak Pono, dan aku merasa selama tinggal sama beliau tuh pembicaraan, obrolan semuanya sangat mengalir dengan menyenangkan, yang sejauh ini aku tidak punya begitu, jadi aku kayak punya sosok bapak baru gitu. Dan itu akhirnya aku coba tuangkan di karakter Sahat. Nah, lalu untuk karakter Gabe, aku tuh kan lulusan teknik industri, tapi aku bekerja menjadi penulis, director yang tidak sesuai jurusannya gitu. Awalnya sih orang tua juga ada perlawanan, tapi sebenarnya tidak sedramatis yang ada di film. Jadi sejujurnya orang tuaku juga ada Bang Patro sama Bang Dika ya. Iya benar. Halo. Jadi ada karakter Gabe juga, ada diriku juga di karakter Gabe, dan kebetulan walaupun aku anak kedua di keluarga, tapi anak pertama di keluarga itu tuh perempuan. Jadi secara kekeluarga kalau ada sebuah problem itu aku yang memimpin. Jadi ada karakter Domu juga di diriku gitu. Jadi kalau kita lagi kumpul atau ada masalah, aku yang menghandle, karena sangat patriarki kan. Biasanya harus laki-laki yang harus menghandle. Jadi aku yang menghandle keluarga ini, dan itu yang membuat aku merasa membuat karakter Domu ini adalah karakter personalitiku di real life gitu. Jadi 3 anak ini tuh ada elemen diriku sih. Nah kalau Sarma? Kalau Sarma, yang ku pelajari adalah dari kakakku perempuan. Jadi kebetulan kami bersaudara, tapi 4 bersaudara, tapi yang 3 lagi sudah merantau. Hanya kakak perempuan ini yang tinggal, walaupun tidak tinggal di rumah ya, tapi dia tinggal dekat dengan rumah, dan dia yang selalu mengurus orang tua. Jadi aku bagaimana sikap dia, kadang-kadang curhat, apa problem dia di
di dalam keluarga gitu-gitu, dan itu juga yang menginspirasiku untuk juga membela orang-orang ini gitu. Oke, menarik ya. Menarik nih Mas Aska ya. Yes. Oke. Nah, Bang Beni, Ya. seperti yang kita ketahui kan banyak sekali pujian, kita bilangnya. Ini bukannya saya membesar-besarkan nih, tapi benar-benar banyak sekali komentar positif dari film ini. Nah, tapi itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada komentar yang miring? Miring itu bahasa halus dari negatif ya. Apakah ada komentar miring nggak mengenai film ini yang Abang pernah lihat? Pasti ada lah, maksudnya kita kan tidak bisa menyenangkan semua orang, dan sejujurnya aku juga sudah terbiasa untuk melihat maksud baik dari komentar miring gitu. Jadi kalau ada komentar miring, aku berusaha mencari maksud baiknya, mempelajari maksudnya, dan sejujurnya ada banyak poin-poin yang menurutku iya sih benar juga sih, ini tidak terpikirkan olehku, tapi ya harusnya dipikirkan, dan banyak juga yang aku akuin, memang aku pun merasa demikian gitu. Namanya sebuah produk kan tidak ada yang sempurna, produk sinema kan tidak ada yang sempurna gitu. Kira-kira apa tuh yang ada di, kalau kasih bocoran nih, yang komentar? Yang paling banyak sih tentu dialek bapak dan mama ya. Dan itu memang sudah aku aku usahakan, dan aku coba cari jalan terbaik supaya ini tuh bisa menjadi keseimbangan gitu. Karena karakter bapak dan mama ini sangat susah dideliver karena beban drama dan beban komedinya yang begitu berat. Jadi dari awal aku sudah berpikir bahwa yang memainkannya harus aktor yang sudah matang. Nah, akhirnya keinginan untuk memakai aktor yang sudah matang itu menjadi menomorduakan dialek. Karena kalau dialek dinomor satukan, susah sekali mencari aktor yang matang. Karena jadi dari awal sudah aku bilang kepada pemainnya, kepada Om Wendy dan Kak Tika Panggabean, kita akan coba cari titik terbaik supaya ini terdeliver dengan baik. Tapi yang paling pertama jadi fokus adalah acting, bukan dialek gitu sih. Jadi ketika orang memprotes dialek, aku sangat bisa mengerti, karena memang itu itu memang cost yang sudah aku ambil dari awal. Tapi emang maksudnya dialeknya emang apa gitu? Jadi, maksudnya sampai segitunya gitu ya? Jadi kalau kita yang benar-benar Batak kampung, mungkin kalau 1 sampai 10 dialek mereka tuh masih di 7,5 gitu. Jadi belum bisa ke level 9 gitu. Jadi ketika orang-orang yang benar-benar otentik dari kampung pasti merasa dialeknya tuh belum sesempurna itu. Sementara buat kita yang tidak sering berinteraksi dengan dialek dari kampung, itu merasa sudah baik-baik aja gitu sih. Jadi orang-orang yang benar-benar dari kampung yang punya problem dengan ini. Ya mungkin kalau karena kalau yang awam sih mungkin ya udahlah ya. Iya benar. Keotentikannya sih kita itulah terbaik yang bisa kita capai dalam waktu singkat itu gitu sih. Oke. Next, Aska mau nanya, Aska. Bang Beni, mau tanya Bang Beni. Lebih ke ini pertanyaan titipan ya. Soalnya kalau pertanyaan pribadi kayaknya bakalan dimarahin sama kakak-kakak yang di sini. Oke. Gak apa-apa, pertanyaan pribadi aja gak apa-apa kok. Ini kayak ada nggak sih kesan yang menarik dari komentar penonton gitu? Kalau kita lihat dari kemarin kan ada bukan gimmick ya, lebih ke emang natural terjadi, kayak Bang Boris yang membawa ibunya terus akhirnya menangis di studio. Itu kan impact-nya juga ngerasa besar gitu. Kemudian ada Bapak Luhut yang akhirnya menonton ngeri-ngeri sedap dan aku menangis. Ini kan emang ulahnya Bang Beni juga gitu. Iya. Jadi cuma satu-satunya orang yang bisa membuat Pak Luhut menangis ya Bang Beni gitu. Jadi pertanyaannya kayak komentar penonton yang bikin Bang Beni berkesan tuh seperti apa gitu? Apakah ada penonton yang merasa impact sangat besar sampai bercurhat-curhat ria sama Bang Beni gitu? Banyak sekali sih. Seperti yang aku bilang,
salah satu motivasiku membuat film ini adalah bagaimana Cek Toko Sebelah sangat impactful kan terhadap banyak orang gitu. Dan itu juga membuatku pengen membuat film seperti itu karena sejujurnya aku pun sudah merasa bahwa kami keluarga-keluarga Batak ini sangat banyak yang punya problem dan intrik lah dalam keluarga gitu. Jadi harapannya dengan munculnya film ini itu menjadi pemacu atau trigger supaya kita mengevaluasi lagi keluarga masing-masing gitu. Dan ternyata banyak sekali curhatan lah ya, kayak ada banyak sekali yang kayak aku pengen cerita, aku pengen ngomongin semua ini kepada orang tuaku tapi nggak tahu caranya. Akhirnya dengan ngajak nonton film ini, iya jadi kayak inilah caraku kayak bercerita curhat tanpa perlu berusaha berlebihan gitu. Jadi kayak ngajak orang tuanya dengan niat menonton dan segala macam, tapi dia juga seperti mengajak orang tuanya untuk berdiskusi gitu. Dan ada banyak sekali, salah satu yang bikin aku kemarin juga cukup berkaca-kaca, dia bilang dia punya masalah dengan bapaknya, lalu dia bilang dia 1 tahun sudah tidak berbicara sama sekali dengan bapaknya walaupun satu rumah. Lalu akhirnya dia bilang ke ibunya untuk ajak bapaknya nonton, terus mereka nonton ke bioskop. Jadi bahkan yang mengajak aja dia tidak berani, dia suruh ibunya yang ngajak walaupun mereka nontonnya sama-sama. Jadi ajak nonton, lalu selesai film katanya tanpa bicara apapun bapaknya memeluk dia. Jadi itu tuh kayak mungkin berimpact ya. Iya, mungkin bapaknya tidak bisa bicara panjang lebar ya karena memang seperti yang digambarkan dalam film, karakter kita itu sangat kaku dan tidak terbuka gitu. Tapi memeluk anak itu untuk orang-orang Batak itu sebuah kerendahan hati, sebuah kemauan menghilangkan ego yang sangat besar, yang sangat impactful gitu. Dan setelah itu katanya mereka mulai cerita banyak hal, mulai curhat dan komunikasi banyak hal, apa yang perlu mereka perbaiki dari hubungan mereka selama ini gitu. Dan cerita begini tidak hanya ada 1-2 tapi ada banyak sekali yang mungkin bahkan sejujurnya tidak sempat aku balas dan aku iniin satu persatu karena ada banyak sekali yang masuk gitu. Jadi kalaupun keluarganya tidak se ekstrim atau tidak sebermasalah itu, ini juga bisa menjadi pengingat jangan sampai masuk ke jurang itu gitu sih. Betul. Jadi ada banyak sekali yang merasa film ini jadi sesuatu untuk dirinya, seperti yang aku bikin di akhir film, semoga jadi berkat gitu sih. Yes. Dulu waktu bikin sempat kepikiran gak sih Bang bakal begini gitu impact? Sejujurnya enggak sih, makanya filmnya itu tuh berusaha diseimbangkan gitu. Jadi kalaupun orang tidak punya masalah gitu ya, dia bisa ngambil sisi hiburannya gitu. Karena di setengah film kan berusaha dibikin bagaimana caranya film ini menghibur gitu. Jadi kalaupun dia merasa filmnya tidak terlalu menghibur buatnya, tapi paling tidak ada banyak nilai-nilai yang bisa dibawa pulang gitu. Jadi berusaha seimbang mungkin, tidak menggurui dan tidak sok pretensius gitu supaya filmnya tetap bisa dinikmati banyak orang. Niatnya sih itu, maksudnya jadi tontonan yang menyenangkan aja, tidak sampai yang sejujurnya aku pun tidak menduga bahwa filmnya akan bikin orang nangis gitu sih. Kayak pas bikin itu mikirnya cuman ya sekalian curhat kali ya, sekalian mengeluarkan apa yang selama ini aku pikirkan dan apa yang selama ini tumbuh di kepalaku tentang keluarga gitu sih. Jadi tidak yang kayak oke, di sini ini pasti orang nangis, ayo kita bikin nangis. Tidak ada sih, tidak ada niat seperti itu sih. Aduh. Tapi ternyata nangis semua nih Mas Aska ya. Makanya saya juga bingung. Tapi jujur ketika waktu nonton trailer pertamanya begitu dirilis, itu ada rasa-rasa kayak nggak mau nonton film Ngeri-Ngeri Sedap ini, karena di trailer itu diceritakan konfliknya adalah perceraian yang dipercandain sama ketiga anaknya, bahkan sama orang tuanya gitu. Jadi kesannya
sebagai, kalau mau curhat dikit ya, sebagai korban broken home kayak gitu kan. Kayak kesannya, wah ini kenapa perceraian dipercandain gitu. Jadi ada rasa-rasa tidak percaya atau kayak takut trigger ketika nonton gitu. Tapi akhirnya memberanikan diri untuk menonton, ternyata impact-nya sungguh-sungguh kayak melegakan. Dan itu kayak terima kasih juga untuk ke Mas Bang Benedion gitulah, sebagai penulis dan sutradara yang udah mendeliver gitu. Walaupun saya juga orang Jogja, orang yang kuliah di Jogja juga, jadi gitu rasanya ini bukan film tentang Batak loh, ini film tentang berbagai manusia dengan cerita-cerita anak dan orang tuanya, dengan konflik-konflik keluarga yang sangat dekat, dengan hubungan dengan passion dan dengan cita-cita, itu tuh semuanya emang dirangkum gitu. Nah masalahnya, pertanyaannya kayak lebih ke kenapa isu perceraian yang diangkat dengan sebagai masalah besar di urusan masalah keluarga ini gitu? Apakah di Batak emang sering terjadi atau itu ada personal atau gimana? Kenapa perceraian yang diangkat gitu? Sejujurnya sejak kecil ya, sejak aku kecil, banyak sekali kejadian begini terjadi di sekitarku gitu. Jadi proses istri pergi dari rumah karena ribut itu tuh kerap terjadi di sekitar gitu. Jadi dari awal maksudnya orang Batak itu tuh perceraian itu sangat sebuah aib gitu ya. Tidak bahkan ada memang prosedur adat untuk bercerai, tapi tidak ada yang mau menempuh itu karena itu sesuatu yang memalukan. Tapi pada kenyataannya banyak sekali pasangan yang tiba-tiba ribut dan kita bilang istrinya kabur dari rumah gitulah. Itu mungkin aku selama hidup itu berkali-kali dari kerabat yang mengalami itu. Jadi itu menurutku menjadi sebuah konflik yang membuat berpikir kenapa katanya Batak nggak boleh cerai tapi kejadian begini tuh banyak sekali terjadi gitu ya, apa sih problemnya gitu. Dan itu yang membuat menjadi pemicu lah, kayaknya ini perlu aku bahas deh gitu. Ini kayaknya perlu menjadi sebuah cerita karena rasanya orang akan banyak mengerti bahwa ini memang ini sesuatu yang umum terjadi gitu. Nggak tahu ya di keluarga orang lain ya. Tapi di keluargaku sendiri mungkin ya keluarga besarku tuh dari keluarga pihak ayah dan ibu, aku bisa berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 keluarga sudah pernah mengalami itu, istri atau ibunya pergi dari rumah karena sebuah keributan besar gitu. Jadi memang bukan sesuatu yang dibuat, tapi memang pernah ada terjadi lah ya mungkin di sekitar hidup Bene gitu. Kalau di keluargaku sih seperti itu, dan aku tidak bisa bilang bahwa ini orang Batak begini ya, tapi yang sepanjang hidupku aku lihat sih ada kejadian begitu, dan menurutku kayaknya ini penting untuk dibahas deh gitu sih. Ya. Menarik. Nah itu respon keluarga yang menonton gimana? Ini kok kisah gue lu angkat gitu enggak? Bagaimana? Karena ada 6 keluarga, mereka bingung kali ya, ini yang mana? Justru kan kebagusan daripada kalau kita mengangkat dari istilah yang di sekitar kita adalah benar-benar membumi dan benar-benar relate kepada semua orang. Tapi kejelekannya, lu ngapain lu ngangkat keluarga gue gitu enggak? Enggak ada kayak gitu Bang ya? Enggak ada kayak gitu. Ya. Ya gitu sih. Bahkan kadang-kadang nggak tahu ya, kadang-kadang si pergi dari rumah ini tuh menjadi strategi untuk bergaining sih. Jadi kayak misalnya dia sudah sangat sebel dengan suami yang tidak mau mendengarkan, dia jadi kabur supaya suaminya melakukan sesuatu. Jadi kayak memang jadi malah strategi yang aku lihat gitu. Strategi yang pastinya ngeri sedap. Ya, benar ya. Nah, ini juga salah satu yang diangkat juga mengenai budaya nih. Dalam arti di mana kita lihat ini
gimana kita bilang generation gap kali, misalnya generasi tua dan generasi muda, di mana ini budaya harus ada budaya pernikahan, budaya ini, budaya apa itu, bahkan bahasa, panggilan, nan boru, nan tulang, nah itu kan macam-macam tuh. Nah itu kan bahkan sebenarnya itu bukan hanya dari suku Batak aja, bahkan misalnya dari suku mana aja, suku Jawa ataupun misalnya dari ras Tiongkok yang punya anak yang belum tentu bisa berbahasa misalnya daerah mereka atau berbahasa misalnya Mandarin dan lain-lain. Bahkan tadi itu tradisi-tradisinya udah mulai tanda kutip melupakan atas nama modernisasi. Nah, sebenarnya Bang Bene itu ada kegelisahan apa nih mengenai hal itu, atau ada pendapat apa? Sejujurnya ketika aku sampai SMA, karena aku di kampung ya, di lingkungan yang mayoritas Batak, aku tidak mengerti adat Batak sangat baik gitu, karena maksudnya anak SMA melihat begitu kan sehari-hari hal biasa gitu, ke pesta terus ngelihat segala macam prosesi adat tuh hal yang biasa gitu. Tapi begitu aku ke Jogja kuliah, ketika kita di suatu tempat yang berbeda, kita akhirnya sadar kan, ternyata berbeda ya budaya ini gitu. Jadi ketika aku sampai SMA masih di Sumatera Utara, aku tidak merasa budaya ini spesial, aku tidak merasa adat ini adalah sesuatu yang spesial, karena yang itu aku lihat sehari-hari gitu. Tapi begitu aku ke Jogja dan mempelajari budaya Jogja, kebiasaan orang-orang Jogja, itu justru membuka perspektif bahwa ternyata kita itu sangat berbeda ya, ada budaya-budaya yang berbeda, bukan berarti jadi membandingkan ya, tapi jadi sadar, kalau orang Jogja perspektifnya begini, budayanya begini gitu. Dan akhirnya kecenderungan untuk membenci, atau istilahnya bukan membenci sih, kecenderungan untuk tidak peduli sama adat itu tuh menjadi hilang gitu, karena akhirnya paham bahwa semua ini tuh, adat ini tuh ada makna dan tujuannya gitu. Dan itu justru yang membuatku berpikir, karena sejujurnya banyak sekali orang Batak, apalagi generasi yang muda, tidak sebegitu pedulinya dengan adat. Semua sih kayaknya cuma Batak aja ya. Iya, karena entah kenapa ya, adat ini kan sesuatu yang bagus, tapi sesuatu itu selalu ada efek baik dan buruknya gitu. Nah, kadang-kadang sebagai anak muda yang tidak dijelaskan dengan baik oleh sekitar, kita tuh hanya menangkap buruknya gitu, kita tidak menangkap esensi baiknya gitu. Dan mungkin itu juga perlu menjadi bahan perenungan untuk generasi-generasi orang tua ya. Kenapa kita nggak diajarkan, kenapa adat ini begini, kenapa ini dilakukan, apa tujuannya. Mungkin ada orang tua yang mengajarkan itu, tapi sejujurnya banyak sekali orang tua yang tidak mengajarkan itu. Kita kayak diajak ke sebuah pesta adat, terus kita lihat misalnya ibu-ibu membungkus masakan ke dalam Bami, nggak boleh ya Bami ya. Kita lihat ibu-ibu membungkus masakan, kan sebagai orang anak muda kita kan berpikir, apa sih ini orang gitu kan. Dan itu akhirnya buat kita, orang-orang tuh gitu ngapain sih gitu. Dan itu tidak ada perspektif lain gitu. Terus kita melihat pesta adat Batak dari siang sampai malam. Ngapain sih semua ini tuh nggak dijelaskan. Ini tuh adalah proses ini nggak ada yang berusaha memberitahu kita gitu. Dan itu juga yang membuatku sadar bahwa banyak sekali teman-temanku yang tidak peduli dan tidak mengerti gitu. Aku pun sejujurnya tidak mengerti, tapi rasa ketidakpedulian itu lama-lama lenyap karena kesadaran bahwa ini tuh sesuatu yang menarik dan unik gitu. Ini tuh sesuatu yang sangat kaya, sangat penting dan harusnya dilestarikan. Dan itulah niatnya membuat film ini dengan menyadari bahwa anak-anak muda ini banyak sekali yang tidak peduli dan tidak mengerti. Dan akhirnya ada kesadaran bahwa generasi bahwa iya ya, kenapa kita tidak sepeduli ini ya. Padahal ini kan ada makna baiknya. Kayak misalnya pesta adat yang dilakukan Opung itu. Kita kan anak-anak muda pasti berpikir, aduh pesta apa sih itu, keluar biaya dan segala macam. Tapi begitu dijelaskan, itu tuh kan akhirnya kita mengerti, itu alasannya itu dilakukan. Dan itu tuh penting, karena itu ternyata kebahagiaan buat Opungnya. Pesta itu dilakukan itu dia sangat bahagia, dan kebahagiaan Opung kan sesuatu yang penting gitu.
Dan akhirnya kita yang generasi muda yang tadinya tidak peduli ini mulai mempelajari, oh ada ini tujuannya, ada ini tujuannya, ada ini tujuannya. Jadi rasanya nanti akan menjadi trigger untuk kita lagi lebih peduli dengan budaya ini. Walaupun kita pemikirannya semakin modern, semakin maju, tapi adat dan segala macam niat baik ini juga tidak bisa ditinggalkan begitu aja gitu sih. Betul. Berarti tetap riset ya, walaupun Bang Bene dari sana tetap riset dong soal adat-adat istiadat. Benar. Karena sejujurnya saya juga tidak mengerti detailnya gitu. Karena kan itu sangat banyak detail-detail yang kalau diperdebatkan pasti banyak sekali perspektif gitu sih. Jadi berusaha untuk mengobrol atau bertukar pikiran dengan banyak orang, tapi kalaupun itu didebat oleh orang-orang yang sangat mengerti adat, aku juga bisa mengerti karena aku juga tidak sebegitu mengertinya gitu sih. Oke. Ya bicara tentang budaya, sebenarnya impact dari Ngeri-Ngeri Sedap tuh udah gede banget ya. Kemarin ada orang yang datang ke Bali G itu demi ke rumahnya keluarga. Iya betul. Bapak Domo sampai ke rumah mertua itu seperti efek-efek seperti di Laskar Pelangi ketika SD Muhammadiyah Gantong ketika viral mulai rame. Ngeri-Ngeri Sedap itu juga punya efek semacam itu. Jadi ini bukan film yang sebuah satu regional aja, tapi ini udah nasional aja gitu. Akhirnya orang yang jauh jadi penasaran, pengen ke Bali G, pengen ke Danau Toba yang bentuknya kayak green screen itu gitu kan. Saya udah lama lo nggak ke Danau Toba. Saya 2008. Itu yang perlu diapresiasi. Terus kembali ke masalah kuliner juga, itu udah mulai impact-nya banyak orang tanya gitu, mie gomak ini apa, spaghetti ada kuah santannya gitu, bahkan sampai ngulik. Pertanyaan mungkin simple, cari mie gomak di Jakarta di mana Bang Bene? Rekomendasi. Otentik. Bukan endorsan. Sejujurnya saya tuh tidak pernah merasa ada mie gomak yang lebih enak daripada mie gomak bikinan mama sendiri. Iya, setuju. Masalahnya para netizen, termasuk saya nih, orang yang nggak pernah makan mie gomak di ngiler, tapi nggak tahu mau kemana gitu. Bener. Mana nih gitu. Jadi sejujurnya saya juga di Jakarta tuh tidak punya referensi yang solid soal mie gomak gitu. Mungkin beberapa kali saya pernah makan mie gomak yang tidak mengecewakan lah ya. Beberapa kali saya pernah makan mie gomak di depan Uki Cawang. Oke. Di sana ada beberapa yang masak, tapi sejujurnya ya tidak bisa mengimbangin mie gomak masakan mama. Makanya itu masuk di dialog kan, karena itu memang real di kehidupanku sendiri aku alamin bahwa setiap aku pulang, aku akan minta dia untuk masak mie gomak gitu sih. Ya. Dan lengkap dengan mengambil dengan tangan ya. Betul. Dan itu juga jadi pertanyaan. Jadi mie gomak ini sebenarnya mie yang kerap dimakan saat sarapan. Iya, dan saat membuat pun aku sudah menyadari mie gomak tuh tidak lazim dimakan malam hari. Seperti lontong Medan mungkin ya. Iya. Nasi kuning gitu. Jadi aku membuat adegan mereka makan malam mie gomak karena memang ibunya paham bahwa ini adalah masakan kesukaan anak-anaknya dan anak-anaknya pertama kali makan di malam hari. Jadi ketika ada orang-orang yang sangat otentik Batak mengerti dan mereka protes, aku bisa mengerti sih gitu sih. Wow. Jadi efeknya emang bukan cuma dari ngerusak ngerusak perasaan, tapi ngerusak perut juga. Jadi selama ini saya nangis gitu, kesel banget rasanya. Ya emang jahat kali film ini. Bukan saya ngomong ya Bang ya. Saya ngomong film ini baik loh, bukan jahat. Saya nggak ngomong jahat yang itu tuh. Ini cara karena nangis lapar dia emang positif ya. Iya. Soalnya kita duduk sebelahan terus gitu, habis ketawa. Kenapa? Dua-duanya nggak bawa tisu lagi katanya itu Bang. Untuk pakai jilbab tinggal lah, nggak usah pakai tisu. Kalau balik ke filmnya gitu ya Bang. Yang menarik tuh ya tadi kan kita udah ceritakan tantangannya kan soal adat itu. Terus selain itu apa tuh yang menarik dan tantangan selama pembuatan film ini Bang? Cuaca sih yang paling membuat kita deg-degan ya, karena
seperti biasa cuaca di bukit itu kan, di daerah yang berbukit-bukit itu tinggi gitu, itu sangat susah diprediksi ya, Ramalkan. sangat susah diramalkan. Dan kita sejujurnya dari awal syuting juga sudah deg-degan karena kita syuting di sana 14 hari. Ramalan cuaca bilang 12 hari hujan. Jadi 2 harinya tenang, jadi 2. Iya, Agak jadi lain kita- emang. agak lain. Dan mungkin juga berkat Tuhan, penyertaan semesta dan segala macam gitu. Akhirnya dari 14 hari itu yang benar-benar hujan hanya 4 hari. Alhamdulillah. Tapi itu juga cukup merepotkan kita karena ada dari 4 hari ini ada 2 atau 3 hari yang hujannya itu stabil sekitar 6 jam lebih. Wow. Dan itu yang membuat kita sendiri deg-degan gitu setiap hari. Hujan nggak ya? Apalagi kalau adegan-adegannya outdoor, kita benar-benar deg-degan ini gimana kalau hujan dan segala macam. Jadi setiap hari itu planning ke depan itu tuh berubah terus gitu karena kita harus menyesuaikan cuaca dan segala macam. Itu sih yang paling menantang sih itu. Sisanya sih cukup terkendali dan cukup menyenangkan semua. Bahkan ada yang sakit juga kan ya, Boris sama Gisel kan kalau nggak salah. Iya. Sakit ya. Itu di luar kendali kita juga, tapi puji Tuhannya semuanya masih kita bisa cari solusinya dan terkendali dengan baik sih. Ya. Oke Bang. Ini juga film ini kan jujur nih, selain hangat dari cerita segala macam ya, ceritanya hangat, bahkan membuat orang-orang istilahnya terenyuh. Bahkan tadi itu menjadi istilahnya satu media. Kalau kita ini nggak bisa mengungkapkan perasaan kita kepada orang tua, paling gampang udahlah gue aja nih orang tua gue istilahnya. Nih nonton nih, jadi lu tahu isi hati gue istilahnya, mungkin seperti itu ya. Tapi selain itu film ini saya akui, benar-benar saya akui ini dan banyak diakui oleh teman-teman saya ini indah dalam pengambilan gambarnya, dalam shot-shot, long shotnya segala macam, bahkan dalam pengadegannya. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira ada sineas atau film apa gak yang bisa menginspirasi atau yang mempengaruhi Bang Benny? Oke, sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang punya idola gitu ya, yang pengen aku tiru atau aku samain gitu cara dia bercerita gitu. Jadi tidak ada satu director atau film yang khusus yang benar-benar menjadi contoh gitu ya. Tapi ketika membuat deck untuk menjelaskan ke investor, ketika membuat deck untuk menjelaskan kepada kru, kira-kira seperti apa yang aku pengen tuh ada 3 yang menjadi referensi. Jadi untuk drama, untuk cerita, referensinya yang aku jelaskan kepada semuanya adalah ini film mungkin secara drama akan dekat dengan nanti kita cerita tentang hari ini. Itu untuk referensi penggalian drama dan segala macam. Lalu untuk referensi komedi, yang menjadi referensinya adalah sebuah series bikinan Ricky Gervais, judulnya Afterlife. Ada di Netflix. Ya, Afterlife. Okay. Afterlife ini adalah sebuah series. Dia sih mengakunya sitkom, tapi cerita dan komedinya sangat tragis. Black comedy. Jadi, black comedy. Jadi ini yang membuat ketika menonton ini juga yang men-trigger aku. Kayaknya aku pengen bikin sesuatu yang komedinya itu tuh kita ketawa, tapi habis itu ada sebuah perenungan yang di-trigger dari komedinya gitu. Jadi misalnya ketika seperti ibu-ibu di pesta tadi, dia makanannya datang, dia masukin ke dalam tas, itu kan lucu. Tapi harapanku memang kelucuan ini men-trigger penonton untuk berpikir, kenapa ya ibu itu melakukan itu? Apa ya sesuatu di balik kejadian ini, segala macam. Jadi komedi yang berusaha dihadirkan tidak sekedar adalah komedi aja gitu. Ada misi khususnya juga. Seperti selanjutnya Sahat yang salah memanggil, itu memang lucu. Tapi niatku adalah sekaligus mengkritik kita anak-anak muda, kenapa kita tidak tahu cara memanggil orang gitu, cara memanggil kerabat sesuai adat gitu. Padahal sejauh ini si Sahat itu sampai SMP masih di kampung gitu.
Dan itu harusnya menjadi bahan refleksi gitu. Jadi orang tertawa tapi ada sesuatu yang dipikirkan, direnungkan gitu. Itu untuk komedi Afterlife aku belajar banyak dari series itu. Lalu untuk sinematografi aku juga banyak mengambil cara Parasite mendeliver gambarnya. Jadi ada beberapa teknik dari Parasite yang aku pengen dan aku bilang ke director fotografinya, Bang, kita bisa bikin begini nggak adegannya atau sinematografinya gitu sih. Jadi 3 film itu sih yang menjadi referensi yang sering, walaupun tidak plek-plekan harus begitu semua ya. Wow. Keren ya Aska ya. Sampai wow, ternyata banyak banget ya referensinya ya gitu. Dan referensinya memang oke-oke juga ya. Tapi terlalu dibawa di membumi kan, jadi kita nggak ngerasa ini referensinya nyaplok kemana-mana gitu. Itu yang kita rasakan sih, jadi nggak kerasa ini kayak Parasite banget nih, ini kayak ini banget, jadi kita nggak pernah membandingkan ceritanya akhirnya gitu. Iya. Itu yang terasa karena memang niatnya juga tidak pengen menjadi seperti film ini, tidak ada niat itu juga sih. Iya, itu hebatnya Bang Benedian sebagai penulis dan sutradara. Jilat terus. Balik lagi ke ini ya, waktu awal-awal juga ngelihat ada 4 karakter anak. Ketika nonton juga ngerasa apa nggak kebanyakan ya Bang Bene menceritakan 4 orang anak gitu, apa konfliknya akan merata gitu. Bahkan kalau setelah baru tahu Bang Bene bilang NKCTHI kan anaknya cuma 3 ya, 3 aja itu menurutku udah terlalu banyak gitu konfliknya. Oh berarti Bang Bene punya keresahan yang ekstra daripada NKCTHI gitu. Jadi akhirnya setelah nonton juga kerasa, ternyata keresahannya banyak banget. Dan mungkin ini semua 4 keresahan ini ada di kepalanya Bang Bene semua ini, yang dibagi jadi 4 gitu. Semoga benar ya Bang Bene ya. Iya. Benar. Pertanyaannya mungkin lebih ke, ada nggak sih keresahan yang nggak berani atau belum sempat dicurahkan melalui anak ini, atau mungkin bakalan ada anak kelima nih yang kita simpen? Ada nggak sih Bang Bene? Jadi proses kreatifnya begini kira-kira. Aku membuat sinopsis kejadian yang major, yang gede di dalam film menjadi sebuah cerita. Lalu setelah struktur ini, jadi aku mengelis keresahan-keresahan yang aku miliki. Apa saja, semuanya terkait dalam keluarga, terkait adat, terkait interaksi, semuanya aku list keresahan-keresahan yang aku punya. Lalu juga aku tanya teman-temanku, kira-kira kalau aku bikin film Batak ini, kau mau nitipin keresahan apa? Ya. Aku tanya banyak orang juga keresahan. Bahkan aku juga melakukan diskusi di Twitter. Jadi aku bilang, teman-teman, aku mau bikin film Batak. Kira-kira kalian punya keresahan apa yang pengen disampaikan atau pengen ditebengin gitu, nebeng keresahan ini dong gitu. Jadi ada banyak sekali yang masuk. Discord. Ya. Sorry, ada telepon. Ya, ada banyak sekali yang masuk, cerita itu yang masuk, keresahan yang masuk itu, dan yang kulakukan adalah bagaimana memilah keresahan ini masuk ke dalam struktur cerita yang menguatkan, bukan merusak gitu. Karena strukturnya kan udah ada. Jadi dipilah, oh ini bisa di sini nih masuk, dipilah sini masuk. Makanya banyak sekali scene yang scene itu tuh memang bagian dari cerita, tapi diselipin sebuah keresahan kecil. Seperti misalnya soal salah memanggil, itu kan keresahan kecil. Masuk gitu. Ya. Lalu ada juga keresahan besar soal kenapa tidak bisa menikah, beda suku tuh sulit banget gitu. Nah itu keresahan besar yang masuk gitu. Nah ini menjadi plot line yang harus dijaga. Tapi banyak juga keresahan-keresahan kecil yang berusaha dimasukin yang akan menguatkan cerita. Jadi ketika ditanya ada keresahan lain yang belum nggak, masih banyak nih list yang belum cocok masuk nih gitu sih. Film kayak nih NNS 2 enggak ya? Jadi begitu sih. Jadi kalau keresahan yang sangat personal aku usahakan untuk masuk. Kalau keresahan titipan nanti ya. Yang titipan ya kita lihat yang
waiting list bener. Waiting list, boleh. Tapi ini keren sih Mas Aska, Mbak Mi. Dalam arti ini kan Bang Benny ini sebagai sutradara dan penulis ini juga bisa memasukkan begitu banyak kita ngomong, baik itu keresahan kecil yang tadi bilang itu maupun keresahan besar dengan halus tanpa kita merasa digurui, dikotbahi, bahkan misalnya kita ngomong, oh ini keresahannya gini-gini, bahkan nggak seperti itu nih, dalam arti. Tapi dan itu deliver gitu, dan istilahnya bukan seperti kadang-kadang kan kalau kita nonton beberapa film kan ada beberapa yang ingin baik itu film aksi atau film drama, kadang-kadang itu memberikan keresahan itu kayak agak kasar istilahnya. Jadi istilahnya ini kok kayak dikotbahin, istilahnya kayak digurui, kayak istilahnya menyampaikan keresahannya juga sang antagonis berkata-kata, oh di keresahan adalah negara gini, masih kayak gitu-gitu. Tapi ini nih kok bisa halus nih Mas. Triknya gimana Mas? Aduh, triknya apa ya? Apa pribadi kayaknya. Mungkin ya. Canda. Sejujurnya bingung juga ya apa triknya ya. Jadi yang aku lakukan, yang aku lakukan karena menulis dengan setulus mungkin aja sih. Ini kayaknya jadi ketika menulis itu tuh ada niat untuk tidak menghakimi pihak manapun. Jadi mungkin itu yang membuat akhirnya berpikir sangat detail bagaimana mendeliver ini. Jadi misalnya ketika mengasih tahu bahwa bapak itu tidak mau anaknya menikah secara adat, menikah beda suku karena dia mungkin akan menjadi sesuatu yang memalukan buat dia di dalam circle dia gitu. Nggak bisa bawa marga kan kalau. Iya, nggak bisa bawa marga, dan itu tuh jadi seperti nanti dia akan jadi bahan omongan lah di Lapo dan segala macamnya. Nah, bagaimana cara mendeliver ini tanpa membuat bapaknya itu karakter yang menyebalkan gitu. Dan bagaimana juga membuat ini untuk karakter-karakter bapak-bapak di Lapo yang bertanya soal itu tidak juga menyebalkan gitu. Iya. Jadi kita tuh merasa semua masalahnya itu masuk akal tanpa membuat karakternya menyebalkan. Itu sih yang menjadi pertimbangan. Jadi kalau misalnya bapak-bapak di Lapo menghakimi Pak Domo karena anaknya mau kawin sama Sunda, tapi cara mendelivernya menyebalkan, orang malah jadi benci sama bapak-bapak di Lapo ini. Betul. Gitu. Nah, yang aku lakukan adalah berhati-hati memilih kalimat, berhati-hati memilih cara dia menyampaikan kegelisahannya supaya orang mengerti maksudnya, tapi orang tidak kayak apaan sih ini bapak-bapak di Lapo gitu sih. Ya. Benar-benar. Nanti juga akan ada isu ras juga jadinya kan kalau salah memilih. Benar. Nah itu dia sangat memikirkan itu, jangan sampai kesannya orang Batak tuh kayak menganggap suku lain segala macam begitulah, tidak sama dan segala macam. Itu juga yang selalu dipikirkan. Ini jahat nggak ya? Kalimat ini jahat nggak ya? Gitu-gitu sih. Benar. Nah, kalau dampak buat orang lain kan film ini tuh udah kelihatan tuh ya Mas ya. Semua orang kan pasti DM atau semua orang udah posting story gitu. Kalau buat Bang Bene sendiri nih apa nih dampaknya nih? Dampak film ini ya sejujurnya aku juga merenungi diriku sendiri ya. Maksudnya mungkin sebelum bikin film ini perspektifku seperti ini, tapi setelah film ini jadi dan melihat reaksi orang itu juga men-trigger aku untuk memikirkan kembali diri sendiri gitulah. Jadi dampak baiknya ya aku juga ikut tumbuh jadinya. Bagaimana menjaga hubungan lebih baik dengan keluarga, bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan keluarga. Jadi kayak pas nonton itu ada tiba-tiba seperti bukan aku yang bikin, jadi kayak oh iya juga ya. Jadi kaget sendiri ya, oh iya ya. Jadi kayak tamparan buat diri sendiri juga. Benar, kira-kira begitulah. Karena ya itu tadi proses penulisannya cukup lama, kadang-kadang kan aku lupa pernah punya pemikiran begini, terus aku tulis, lupa gitu. Terus begitu nonton, oh iya ya, harusnya gini ya gitu. Padahal itu sebenarnya dulu dari kepalaku sendiri juga gitu sih.
Oke, menarik. Mas Aska ada pertanyaan lagi kan nih sebelum kita masuk ke dua pertanyaan terakhir nih. Silakan. Enggak ada. Lebih banyak bisnis. Pertanyaan yang pertama itu adalah ada nggak proyek impian yang masih belum terrealisasi? Misalnya nih, Bang Benny, saya pengen membuat superhero atau saya membuat science fiction seperti Star Wars atau saya ingin membuat film horor seperti Conjuring misalkan atau misalnya film sejarah kan banyak nih sejarah Tanah Batak misalkan atau apa itu pertanyaan pertama. Nah, yang pertanyaan kedua itu kira-kira nih pertanyaan penutup pesan untuk mereka untuk menonton film ini. Jadi yang pertanyaan pertama dulu deh. Oke. Sebenarnya ada sebuah proyek yang pengen sekali aku lakukan, sudah ada premisnya juga, tapi aku merasa belum siap dan belum punya kedewasaan untuk menggarapnya karena misinya dan ceritanya itu sangat-sangat sensitif. Mungkin referensinya film Pique. Oke. Jadi mengenai ketuhanan juga. Iya, kira-kira keimanan. Hati-hati Bang, nanti Pak Pendeta datang naik motor. Aman. Hati-hati. Promosi senyum nanti. Betul. Jadi itu adalah passion project selanjutnya, tapi nggak tahu itu akan terjadi atau apakah aku punya keberanian melakukannya. Tapi itu sebuah passion project yang sekitar 3-4 tahun lalu ketemu premisnya dan keresahannya juga cukup banyak, tapi ya itu tadi sangat-sangat pinggir jurang dan harus sangat hati-hati gitu sih. Berhasil ataupun akan atau jatuh ke jurang. Sedap lagi tuh. Oke. Jadi istilahnya ingin mengangkat hal itu emang sih itu cukup menarik untuk diangkat tapi sensitifnya itu loh. Oke. Nah kalau ini pertanyaan terakhir yang tadi saya tanya itu kira-kira nih ada pesan nggak untuk mereka yang ingin menonton film ngeri-ngeri sedap nih? Seperti yang tidak kami rencanakan tapi ternyata menjadi banyak terjadi adalah film ini ternyata menjadi cara anak untuk mengungkapkan isi hatinya kepada orang tua, juga cara orang tua untuk menasehati anaknya gitu. Jadi kalau kalian belum menonton film ini, tontonlah bersama orang tua kalian karena aku yakin setelah menonton film ini akan ada diskusi-diskusi yang terjadi di antara kalian sebagai sesama anggota keluarga. Dan itu memang niat yang aku lakukan supaya ketika keluarga aku nonton ini kami jadi berdiskusi gitu sih. Oke. Tapi sebelum terakhir aku mau nanya dulu satu lagi ya Mas Dewan ya. Silakan. Kan ini kita udah lihat nih ya, ini berhasil nih ya, sampai sejauh ini kan maksudnya udah berhasil ya. Ada mau bikin sequel atau spin-off dari Ngeri-Ngeri Sedap atau prequel dari Budomu dan Padomu. Prequel, betul, bisa. Sejujurnya untuk dalam waktu sangat dekat belum ada kepikiran sih karena banyak sekali maksudnya aku sadar ada banyak sekali keajaiban di film ini. Jadi kalau disuruh bikin sesuatu melanjutkan, aku tidak yakin itu keajaiban itu bisa datang lagi gitu. Jadi ada kekhawatiran membuat selanjutnya jadi hanya untuk masalah uang aja gitu sih. Ya. Tapi aku tidak menutup kemungkinan siapa tahu ada sesuatu yang terjadi gitu. Tapi dalam waktu dekat sih masih memikirkan bahwa ini sesuatu yang sulit diulang dan tidak mau mencoba untuk mengambil resiko itu gitu sih. Ya. Mungkin lahir anak kelima, Bang Oki Rengga mungkin anak kelimanya gitu. Setelah nggak jadi kure ya, jadi kenapa cepat sekali gedenya ya anak kelima ini? Mungkin itu anak yang terbuangkan kayak Fast and Furious tiba-tiba punya adik tuh Vin Diesel nih kan. Diadopsi. Oh ya Bang Mele, ini saya hampir lupa lagi nih. 1,2 merupakan pencapaian yang cukup wow kita akui. Ini
akan menjadi momok buat Bang Bene atau menjadi cambukan untuk karya selanjutnya? Aduh, sejujurnya, sejujurnya, sejujurnya saya berusaha untuk punya mindset bahwa ketika membuat selanjutnya jangan ada efek sebelumnya gitu sih. Walaupun akan sangat sulit, benar, akan sangat sulit. Tapi kenyataannya itu menurut saya berhasil saya lakukan dari meninggalkan momok ghostwriter gitu, karena ghostwriter kan dikatakan banyak orang cukup berhasil juga, dan waktu itu jadi beban ketika saya bikin film kedua. Tapi saya berusaha untuk berpikir setiap membuat film ini adalah film pertama, selalu begitu sih. Jadi harapannya semoga itu juga terjadi lagi ke film ketiga, bahwa saya melupakan pernah bikin ghostwriter dan pernah bikin ngeri-ngeri sedap. Jadi seolah-olah itu jadi nggak ada beban mental ya, istilahnya. Bener. Itu ya. Oke, menarik nih Mas Aska ya. Ya, menarik banget. Jadi mau sampai berapa juta nih Bang kira-kira, asik? Bagaimana? Jadi mau sampai berapa juta nih kira-kira nih? Biarkan Tuhan berkehendak aja lah. Target selanjutnya 5 juta. Yang penting filmnya sudah jadi berkat. Amin. Terus impact-nya udah gede. Dan udah respect lah pokoknya, dari film pertama ghostwriter udah 1 juta, film kedua sekarang 1 juta lagi, emang udah spesialis 1 juta penonton lah ya. Jadi udah nggak ada berani ngapain udah silakan lewat bang. Nggak masuk akal. Sampai saat ini tetap nggak masuk akal. Tetap masih berpikir, ini mimpi bukannya pak gitu ya. Tetap nggak masuk akal. Iya, padahal di Pematang Siantar juga nambah lagi kan jam tayang kan, mantap. Betul. Dan itu tidak masuk akal, ada bioskop buka jam 8 pagi, itu tidak masuk akal. Jam 8.05, oh my god. Bilangin agak lain emang. Terakhirnya 21.35, keren. Tidak masuk akal memang. Nanti itu 24 jam mau ngalahin Avenger waktu itu. Avenger, betul-betul. Nih ya kalian nih yang kerja di nonton di subuh-subuh sih. Oke, seru. Ini terima kasih banget nih, kita nih udah ngobrol mengenai film sedap nih, Abang Bene, Dion Raja Guguk, yang pemerannya ada Mas Pak Arswendi, terus ada Mbak Tika Panggabean, terus Mas Boris Bokir, Mbak Gita Bebita, Mas Lolox, dan Mas Indra Jegel. Nah, ini juga nama soundtracknya jangan lupa dengerin nih si Mas Vicky Sianipar nih, saya dengerin terus nih walaupun saya nggak ngerti bahasanya. Udahlah, inget scene-nya aja lah. Nah, itu indah emang beliau kan kalau nulis lagu kan keren. Oke, makasih banget nih Bang Bene nih, udah menyempatkan waktunya nih. Jadi untuk kalian nih jangan lupa nonton Ngeri-Ngeri Sedap, masih di bioskop nih, dan kalian bawa tadi itu bawa orang tua kalian supaya kalian bisa, aduh nih gue ngomong apa ke orang tua gue ya, kegelisahan, bawa aja nonton deh, nangis bareng deh. Oke, kalau gitu makasih ya Mbak Mas Aska, Mbak Ami ya. Oke, thank you juga. Terima kasih dan see you. Maaf kalau ada salah ngomong. Thank you. Ditunggu debut produser di Ghostwriter 2. Siap. Wah, bentar lagi.